itu landasan dasar hukum negara, dasar negara kita. Kalau soal tidak ada konsideran soal TAP MPRS tentang pembubaran PKI, ajaran komunis, marxisme segala macam itu saya kira itu bumbu ya. Itu bumbunya itu gitu. Nah, lalu dinamikanya kira-kira begitu. Terakhir dari saya tidak panjang, saya ikuti nanti Pak Utang, Mas Heroji gitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa uh, di dalam situasi pandemi COVID sekarang ini, di mana kita sedang resah, banyak keresahan soal, terutama soal ekonomi yang ada banyak stagnasi, ada banyak situasi baru di mana masyarakat kita harus mengubah pola hidup, pola interaksi sosial, dan termasuk pola kerja. Kemudian kita disuguhkan pada hal-hal yang kontroversi semacam ini. Sehingga kira-kira ini dalam situasi demokrasi yang normal mungkin biasa saja, tapi menjadi kontraproduktif dalam situasi yang seperti ini. Seolah-olah ini mau mencuri kesempatan gitu ketika semua masyarakat kita sedang fokus pada perbaikan setelah pasca wabah pandemi COVID ini, tiba-tiba ada muncul agenda politik karena ya hukum undang-undang adalah produk politik sehingga harus dicegah secara politik gitu. Saya tidak terlalu setuju pada gerakan-gerakan yang kemudian berujung ada pembakaran bendera ini itu. Saya kira harusnya tidak di situ. Diskusi-diskusi semacam ini dan dipublikasikan dan hasilnya kemudian menurut saya harus disampaikan ke lembaga-lembaga resmi, itu lebih elegan gitu. Jadi saya secara pribadi mengusulkan kepada teman-teman Posmo bahwa diskusi malam ini, apapun jalan cerita dan notulensinya, kronologi diskusinya, mohon untuk disampaikan ke lembaga resmi, terutama DPR RI, ke semua fraksi, ke badan legislasi terutama begitu. Kalau setuju kira-kira jalannya, karena di sini kan masih pertanyaan kalau Posmo ini perlu atau tidak. Kalau saya secara pribadi menyatakan tidak perlu ini dan harus dihentikan. Gitu. Terima kasih ya. Saya mengikuti Pak Utang, Pak Mas Heroji, dan teman-teman semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Saya hanya menyampaikan sekilas itu. Semoga bisa bermanfaat. Dan saya menyampaikan situasi terakhir beberapa kali di DPRD Jawa Barat juga sudah banyak gerakan massa yang menolak RUU ini. Semoga tidak ada roboh lagi pagar-pagar gedung di DPRD, tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Saya aktif di PKB, di Keluarga Besar NU, dan saya juga ikut sejak kecil karena saya keturunan veteran, anak veteran, sehingga saya aktif di Pemuda Pancamarga. Sudah sejak Februari kita mendalami ini dan kita sudah tegas sejak awal menolak RUU haluan ideologi Pancasila ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat Jati yang sudah sangat luar biasa ya untuk pemaparannya. Beliau memaparkan terkait dengan kronologi di Senayan sana mungkin. Dan beberapa rekomendasi dari beliau terkait dengan isu haluan ideologi Pancasila ini perlu atau tidak.
Bahkan Presiden pun belum membahas terkait dengan RUU ini. Yang diperkuat oleh Menko Polhukam, beberapa keterangannya menunjukkan bahwa RUU ini belum sama sekali dibahas atau dirapatkan di istana sana. Adapun menurut pandangan Bapak Rahmat Hidayat Jati ini, RUU haluan ideologi Pancasila ini dirasa tidak perlu di saat situasi seperti ini. Mungkin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan ke Bapak Dr. Andes M. Khalid Sareji terlebih dahulu. Bagaimana kemudian pandangan dari ISNU untuk menanggapi terkait dengan isu RUU haluan ideologi Pancasila ini. Kepada yang terhormat Dr. Andes M. Khalid Sareji, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Yang saya muliakan seluruh sahabat serta webinar PUSMO, PUSNO Foundation terkait dengan tema RUU haluan ideologi Pancasila, para narasumber yang saya muliakan. Kalau jawabannya pendek, apakah RUU perlu atau tidak? Jawabannya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena dalam hemat saya, makomnya Pancasila itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi posisi Pancasila itu sebagai stats fundamental norm, makomnya itu di struktur paling atas dari fondasi berdirinya negara Indonesia. Fondasi berdirinya negara Indonesia itu dituangkan di dalam pembukaan. Panjang para founding fathers yang mulainya sebelum 1 Juni itu sudah ada pergumulan, sudah ada ide-ide terkait dengan dasar ideologi negara. Ada Profesor Muhammad Yamin, ada Supomo, dan seterusnya. Pada tanggal 1 Juni 1945, founding fathers kita, Insinyur Soekarno, kemudian dijadikan tonggak sebagai lahirnya Pancasila. Tetapi pidato Bung Karno itu juga belum matang, karena kemudian masih mengalami proses pematangan. Pematangan, penggodokan oleh tim itu, ada PPKI dan seterusnya, yang kemudian ada rumusan juga yang kita kenal dengan Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Piagam Jakarta itu yang kelak akan menjadi sila pertamanya, itu ada dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian rumusan 2 Juni ini ternyata problematis, bahkan dari Indonesia Timur, disampaikan oleh Latu Harhari melalui Bung Hatta, yang akhirnya kemudian sehari setelah kemerdekaan, rumusan Piagam Jakarta itu akhirnya di-drop. Sehingga Pancasila yang diakui, disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus, itu Pancasila sebagai konsensus nasional. Jadi menurut kita, sejarah ini tidak boleh sama sekali diabaikan. Jadi Pancasila yang kita nyatakan sebagai konsensus nasional atau bahasa NU-nya itu Mu'ahadah Watoniyah, itu Pancasila 18 Agustus 1945. Yang di situ tidak ada 7 kata dari Piagam Jakarta. Kemana 7 kata itu? 7 kata itu adalah proses moderasi dari aspirasi Islam. Karena Indonesia ini mayoritas Muslim,
Kemudian ada tarikan untuk menjadikan Islam ini sebagai dasar negara. Yang kemudian akhirnya karena mainstreaming atau pengarus utamaan Islam itu bisa menimbulkan perpecahan, para founding fathers, termasuk diantaranya adalah para ulama, itu kemudian dengan kebesaran hatinya yang luar biasa, menggugurkan 7 kata itu, yang akhirnya kemudian kita bersatu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Pancasila yang disahkan itu tanggal 18 Agustus, itulah konsensus nasional, dan tempatnya itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi 5 sila itu adalah padatan dari norma-norma dasar, padatan dari sari-sari pati nilai yang digali dari banyak sumber, ada hukum agama, ada aspirasi adat, dan seterusnya, yang kemudian menjadi Pancasila. Itu yang pertama. Jadi tempatnya itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bagaimana Pancasila itu diterjemahkan sebagai stats fundamental norm, diterjemahkan untuk mengoperasionalisasikan dari nilai-nilai itu menjadi ideologi kerja bagi sebuah negara. Penerjemahan Pancasila itu yang paling sah hanya ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak pada tempatnya kalau Pancasila itu diterjemahkan tidak di Undang-Undang Dasar. Karena apa? Undang-Undang Dasar ini batang tubuh yang seharusnya menjadi penerjemahan dari konstruksi nilai-nilai Pancasila itu. Apa yang diinginkan oleh Pancasila? Misalnya soal kehidupan politik. Di situ juga di dalam Pancasila itu, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelmakan dalam pasal-pasal politik. Soal ekonomi juga diterjemahkan dalam sila-sila ekonomi. Penerjemahan Pancasila itu berbeda-beda dari setiap kurun masa. Misalnya soal sila keadilan sosial rakyat Indonesia. Ini keadilan sosial itu kan kaitannya dengan sangat dekat dengan mazhab pembangunan ekonomi. Zamannya Bung Karno, zaman Orde Lama, keadilan sosial itu diterjemahkan kolektivisme, gotong royong. Itu. Jadi karena Pak Bung Karno ini orang yang tertarik dengan pemikiran-pemikiran yang basisnya itu adalah ideologi wong cilik atau marxisme, keadilan sosial itu diterjemahkan menjadi ideologi kolektivisme. Kolektivisme itu kalau manifestasi politiknya itu ya bisa sosialisme, yang paling ekstrim itu adalah komunisme. Zaman Orde Baru, keadilan sosial itu diterjemahkan dengan mendatangkan modal-modal asing, terutama dari Amerika. Harus diakui bahwa pijakan ekonomi Orde Baru itu lahir dari investasi yang didukung oleh Amerika. Itu. Kemudian zaman Orde Lama dan Orde Baru, penerjemahan demokrasi ya, sila keempat itu ya, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu model demokrasinya dari satu orde ke orde lain itu berbeda. Zaman Orde Lama demokrasi terpimpin. Presiden itu ya kayak Bung Karno itu dikukuhkan sebagai presiden seumur hidup. Zamannya Pak Harto otoriterisme. Pemilu direkayasa, MPR-nya diangkat oleh presiden. Kemudian ini semua, begitu ada pengalaman yang panjang, era Orde Lama, Orde Baru, begitu reformasi, penerjemahan Pancasila itu mengalami dinamika. Sehingga sila keadilan sosial itu, misalnya diterjemahkan di dalam pasal 33, ayat 1-3-nya utuh. Tetapi ayat 4-nya itu memasukkan ide pasar.
dalam kalimat yang bunyinya itu efisiensi berkeadilan. Kata Pah satu itu, kalau kita baca di risalahnya itu, efisiensi berkeadilan itu dibaca dalam satu tarikan nafas. Kalau efisiensi ansih itu pasar. Kalau keadilan ansih itu sosialisme. Karena itu para perumus perubahan Undang-Undang Dasar itu ingin menjadikan Indonesia itu sebagai social market system. Kalau manifestasi politiknya itu semacam welfare state itu. Itu penerjemahan di dalam ekonomi. Penerjemahan di dalam politik itu kerakyatannya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan demokrasi perwakilan, tapi demokrasi langsung. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian DPR dipilih langsung oleh rakyat. Kalau dulu bupati dipilih oleh DPRD, dulu presiden dipilih oleh MPR, sekarang semuanya dipilih oleh rakyat. Inilah bentuk penafsiran yang dinamis dari Pancasila. Apakah ini sah-sah? Meskipun kita boleh berbantah, berdebat tentang keabsahan misalnya reformasi yang akhirnya dianggap kebablasan di dalam menerjemahkan ide-ide dasar Pancasila. Sehingga ada sekelompok veteran misalnya, para pejuang tua-tua itu ingin kembali kepada undang-undang dasar yang asli, bukan produk perubahan. Ini sah-sah saja, tetapi menurut saya, penafsiran yang paling valid terhadap Pancasila itu bukan di undang-undang, tetapi di undang-undang dasar. Dan ini makomnya adalah di MPR, perubahan undang-undang itu, bukan di DPR. Kalau mau misalnya menerjemahkan Pancasila, dirasa ada masalah di bidang politik, ya diubah itu. Norma-norma undang-undang dasar di dalam politik. Kalau ada dirasakan masalah di dalam haluan pembangunan ekonomi nasional, ya diubah itu. Norma-norma ekonomi di dalam undang-undang dasar, bukan di dalam undang-undang. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, penafsiran Pancasila yang dilakukan oleh Badan Legislatif DPR yang bentuknya itu adalah RUHIP, itu penafsiran yang sangat ekspansif, penafsiran yang semuanya ingin diatur, yang semestinya tidak diatur. Jadi mestinya tidak diatur, kemudian diatur. Ini kalau kita belajar kaidah fikih itu al-amru idza dzaqa ittasa'a wa idza tas'a dzaqa. Sesuatu itu kalau terlalu luas jadi sempit. Kalau sempit malah jadi luas. Ini penafsirannya itu luas sekali, sehingga kemudian justru mempersempit penafsiran Pancasila. Jadi kalau kita baca, saya alhamdulillah baca seluruhnya, karena saya ikut mendraft pernyataan dari PBNU itu, ada banyak kekacauan di dalam struktur berpikir para perumus legal drafter dari RUHIP yang sama sekali menurut saya tidak mengikuti kaedah-kaedah di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu jadi yang semestinya tidak diatur, yang semestinya itu bukan urusannya itu diurus. Itu jadi saya kira ini secara prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan bermasalah. Yang keempat, ini poin saya, krusial sekali untuk mendorong, memasukkan ide-ide tentang sesuatu yang sebenarnya adalah proses perumusan Pancasila. Jadi bukan hasil final Pancasila. Adanya pikiran-pikiran soal Trisila, pikiran soal Ekasila, itu harus dimaknai sebagai bagian dari sejarah lahirnya Pancasila. Yang ternyata itu tidak digunakan sebagai konsensus final. Nah, jadi yang final itu adalah Pancasila, yang tidak lagi diperas-peras menjadi 3 sila atau Ekasila. Jadi Pancasila itu masing-masing membawa mandat nilai masing-masing, mandat nilai sendiri-sendiri, ketuhanan itu menjiwai seluruh sila-sila yang selebihnya,
yang ini tidak bisa diperas-peras menjadi, ibarat kita sholat itu udah nggak bisa dijamak-jamak lagi. Itu masing-masing itu sudah harus sholat masing-masing. Gitu. 5 waktu ya sudah 5 waktu, nggak bisa dijamak menjadi 3 waktu. Gitu. Jadi ini kesalahan, karena itu akhirnya menimbulkan isu yang kontraproduktif. Trisila Ekasila ini ya kita tahu ini adalah ide-ide dari salah satu founding fathers kita. Ini Bung Karno itu punya perasan-perasan itu yang kalau diperas itu kira-kira intinya itu ya Pancasila itu gotong royong. Ini kalau gotong royong ansih itu ya norma yang lain yang disepakati itu, termasuk NU itu kan memaknai Pancasila itu manifestasi dari pelaksanaan ajaran Islam. Karena apa? Sila pertama itu merefleksikan tauhid. Gitu. Nah, kalau ini kemudian dinafikan, ya akan menganulir proses moderasi di kalangan aspirasi Islam yang akhirnya jadi radikalisasi lagi. Yang ini harus diwaspadai. Jadi ini poin keempat. Jadi ini sensitif sekali sehingga jangan mengutak-atik bangunan rumah besar kebangsaan kita yang dampaknya justru bisa membakar kita semua. Yang api dan percikan-percikannya ini sekarang sudah mulai kita rasakan itu di berbagai daerah. Ada isu-isu yang sebenarnya isunya itu ya dari dulu itu ya sekedar isu, itu momok hantu yang terus dipelihara untuk menakut-nakuti orang. Itu kalau anak kecil itu kan biasanya suka ditakut-takuti itu. Kamu jangan lewat di situ, itu ada genderuwo. Nah itu didaur ulang terus dan kita tahu isu-isu yang menjadi favorit kelompok-kelompok itu ya itu aja. Jadi komunisme itu sudah kalah telak. Saya sendiri meyakini, bapak saya itu dulu santri Tebuireng, dulu juga terlibat di dalam peristiwa 65, kesimpulannya PKI itu udah kalah telak, udah nggak mungkin bangkit lagi, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Komunisme itu yang gampang jadi komunis itu. Setiap orang itu menyerahkan apa yang sesuai dengan prestasinya, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya, emang gampang gitu. Itu kalau terjemahan gampangnya itu kan sama rasa sama rata sama rasa, nggak bisa. Negara itu di situ ya ada unsur dinamikanya, ada unsur inovasinya, ada unsur persaingannya. Itulah yang mendorong kemajuan. Jadi saya kira di mana-mana ide komunisme itu tidak laku, tetapi bahwa secara akademis saya sendiri memberikan ruang yang bagi kajian akademis tentang Marxisme, itu saya kira tidak bisa dilarang menurut saya. Kenapa? Karena Marxisme itu juga mengalami proses modifikasi. Jadi Marxisme itu tidak selamanya ortodoks. Ada neo-Marxisme yang justru kritis dengan Marxisme ortodoks. Kemudian ada teori kritis Madhab Frankfurt. Yang ini semua sebenarnya adalah proses modifikasi atas teori-teori kritik. Marxisme itu dibutuhkan untuk mengkritik kapitalisme. Karena dikritik oleh pendekatan Marxis, kapitalisme itu juga kemudian mengalami proses moderasi. Jadi moderasinya itu salah satu penjelmaannya misalnya social market system itu. Jadi pasar persaingan ada, tetapi pengendalian negara juga tidak diabaikan. Saya kira ini 4 poin yang ingin saya sampaikan. Jawabannya apakah perlu? Menurut saya tidak perlu. Dan ini bisa merusak sejarah, merusak kesepakatan, merusak konsensus, merusak, dan ini yang paling berbahaya, merusak moderasi. Karena Pancasila itu hasil moderasi aspirasi Islam. Para kiai NU itu dulu kalau ceramah itu Pancasila itu hadiah terbesar dari umat Islam. Itu artinya apa? Karena mereka mengalami moderasi, rela membuang 7 kata itu. Dan itu jangan kemudian diabaikan sebagai bagian dari sejarah yang seolah-olah tidak pernah ada. Sehingga kemudian akhirnya orang mengalami radikalisasi.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak yang telah sangat luar biasa ya mengemukakan terkait dengan pandangan dari ISNU itu sendiri. Tadi kalau saya menyimak bahwa dari Bapak Khalid artinya makom Pancasila ini tidak seharusnya disimpan di produk hukum berupa undang-undang. Tapi makom Pancasila ini lebih tinggi strukturnya dibanding produk hukum lain. Bagaimana bisa kemudian sumber dari segala sumber hukum itu justru diatur atau dimuatkan pada sebuah materi berupa undang-undang. Nah, itu juga yang membuat ISNU mengemukakan bahwa tidak perlunya disahkannya undang-undang ini karena dikhawatirkan akan merusak sejarah dan juga akan merusak kemoderasian dari sebuah Pancasila itu sendiri. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya mau ke yang terhormat Bapak Dr. Haji Utang Rosidin SHMH yang sedikit banyaknya nanti akan memaparkan terkait dengan bagaimana sih pandangan hukum tata negara melihat rancangan undang-undang ideologi haluan ideologi Pancasila ini. Untuk yang terhormat Bapak Utang Rosidin, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Suara. Bentar, Pak. Belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Ada suaranya? Ada, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kang Rahmat Hidayat, Pak Kiai Khalid Syaraji. Assalamualaikum Kiai. Teman-teman peserta diskusi online Posmo, alhamdulillah pada malam ini saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya. Tentunya juga saya aturkan terima kasih kepada Kang Acep Jamaluddin, Direktur Eksekutif Posmo yang sudah berupaya untuk melaksanakan kegiatan diskusi online ini. Kang Rahmat di awal sudah menyampaikan bahwa kalau bicara atau diskusi terkait dengan RUU HIP ini memang sudah dari dulu kita bicara kan gitu. Walaupun mungkin ya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kang Acep Jamaluddin ya baru launching diskusinya dengan tema ini baru sekarang. Namun demikian tentunya mudah-mudahan ini tentunya akan memberikan pengayaan bagi kita semua. Sebab para narasumber tadi sudah menyampaikan, baik Kang Rahmat maupun Pak Kiai Syaraji sudah menyampaikan diskusi-diskusi terkait dengan RUU HIP ini sudah sangat sering dilakukan, bahkan mungkin hampir secara umum mayoritas masyarakat kesimpulannya sudah sama, menjawab tidak perlu kan gitu. Sehingga di awal diskusi juga baik Kang Rahmat maupun Pak Kiai Syaraji sudah menegaskan kalau ditanya apakah perlu atau tidak rancangan undang-undang HIP ini, maka jawabannya tidak. Bagaimana kita lihat bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat. Namun demikian tentunya sebagai pengayaan dan paling tidak kita untuk menguatkan bagaimana pemahaman kita terkait dengan RUU HIP ini, maka tentunya kita bedah persoalan yang terkait dengan RUU HIP ini. Host bisa
dimulai slide-nya ke bawah mungkin host. Saya sudah menyampaikan beberapa catatan terkait dengan apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Walaupun tadi Kang Rahmat maupun Seroji sudah banyak memberikan komentarnya yang secara umum tentunya kita juga bisa melihat bagaimana eksistensi Pancasila, keberadaan Pancasila. Bapak Kiai Seroji tadi sudah banyak menyampaikan dari aspek sejarah historis pada masa proses pembentukan atau pembahasan Pancasila yang include di dalamnya tentunya kita ketika berbicara Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia. Karena bicara Pancasila, tentunya the founding fathers juga bicara dalam konteks konstitusi negara, Undang-Undang Dasar kan gitu. Karena itu maka tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Seroji yang membongkar bagaimana lahirnya Pancasila sebagai suatu kesepakatan. Hanya dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia yang kebetulan menyajikan ada hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebenarnya tadi Pak Kiai Seroji juga sudah menyampaikan bahwa Pancasila itu semestinya dijabarkan dalam undang-undang, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kan begitu. Dan ini sepakat dengan apa yang saya juga sudah tuangkan dalam slide saya, dalam tulisan saya ini, bahwa karena Pancasila kita sepakati sebagai status, oleh karena itu maka tentunya untuk menjelaskan, untuk menjabarkan sila-sila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian kita sebut dengan Pancasila itu, maka dijelaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Ini tentunya sudah yang tadi saja hubungan Pancasila dengan pasal host. Ya kita bisa melihat bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tentunya mencerminkan apa yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kan gitu. Kalau dalam konteks konstitusi, Armstrong mengatakan bahwa konstitusi itu merupakan kesepakatan. Kita tentunya bisa melihat dari sejarah tadi disampaikan oleh Pak Kiai Seroji bahwa ada terjadi perdebatan ketika menyusun Pancasila yang dibahas dalam pembahasan yang awalnya dalam Piagam Jakarta gitu. Kita melihat bagaimana terjadi perdebatan, terutama ya terjadinya perdebatan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Terjadi perdebatan itu kemudian pada akhirnya muncullah kesepakatan. Terjadilah kesepakatan lahir ketuhanan yang Maha Esa. Inilah kesepakatan. Kalau saya baca dalam Pak Kiai Darfari, beliau menyusun buku syarat di Undang-Undang Dasar 45 Pancasila itu adalah ijma, ya kesepakatan. Artinya ya karena kesepakatan yang dijadikan sebagai ground norm, sebagai stat fundamental norm, sehingga pada akhirnya bagaimana ketika disepakati itu maka kemudian itu jadi penentu kan gitu. Oleh karena itu maka dalam konteks hukum tata negara bahwa pembukaan dengan pasal-pasal itu bersifat kausal dan organis. Kalau tadi Pak Kiai Seroji menyampaikan historis bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Dasar yang tentunya dikaitkan dengan konteks Pancasila, sampai akhirnya disepakati tanggal 18 Agustus 45 itu, ini tentunya akan mengarahkan bagaimana kemudian kesepakatan itu akan menjadi suatu acuan gitu. Sehingga dalam konteks ilmu hukum kita mengenal
bahwa hubungan pembukaan dengan pasal itu bersifat kausal dan organis. Kausal itu tentunya mengandung makna pembukaan merupakan penyebab keberadaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya pasal-pasal yang terdapat, adanya pengaturan, adanya substansi, adanya materi muatan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45 itu hendaklah mengacu, hendaklah merujuk, hendaklah melihat pada Pancasila. Oleh karena itu Pak Kiai Mas Farid dalam bukunya juga menegaskan Pancasila itu dikenal juga sebagai al-mabadi al-asasiyah, kan? Sebagai sumber pokok, sebagai asas-asas yang semestinya diperhatikan, kan, gitu. Ketika terjadi tahun 99 misalkan, saya ingin menyampaikan juga ini sebagai pengayaan bahasan ini. Tahun 99 kita tahu ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 gitu. 99, 2000, 2001, 2002. Sehingga ketika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya wacana untuk melahirkan kembali gagasan 7 kata yang tercantum dalam Pancasila itu ingin dikembalikan, ingin dimasukkan lagi. Kemudian ya terjadi lagi perdebatan-perdebatan di MPR, di parlemen pada saat itu ketika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45, ada beberapa kelompok yang hendak memasukkan kembali 7 kata itu, gitu kan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, begitu. Tapi kemudian karena kesepakatan pada saat itu juga kemudian tidak menghendaki adanya perubahan sila pertama itu, adanya perubahan Pancasila itu, ya disepakatilah tidak terjadi perubahan. Nah, sehingga Pancasila sampai hari ini kita tahu dengan sila-sila yang tentunya sudah dimafhumi oleh kita bersama, masih seperti sila-sila yang sudah ditetapkan pada 18 Agustus 45 tadi, gitu kan. Bahkan pada saat terjadinya perdebatan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45, kalau tadi Pak Kiai berbicara sejarah pada masa proses pembahasan yang pertama dulu, ketika the founding fathers merumuskan Pancasila, merumuskan Undang-Undang Dasar 45, saya kemudian ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, bagaimana ketika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang belum lama ini ya, terakhir tahun 2002 itu. Nah, kalau saya melihat dalam sejarah pada saat itu sebenarnya muncul gagasan untuk melakukan perubahan Pancasila, gitu. Ada sekelompok yang ingin memasukkan kembali 7 kata tersebut, tapi kemudian ya disepakatilah tidak diadakan perubahan. Nah, sebab sebenarnya secara otoritas MPR itu punya kewenangan untuk merubah konstitusi Undang-Undang Dasar, kan begitu. Sehingga wajar kalau kemudian MPR pada saat itu muncul dari beberapa kelompok yang ingin mengganti Pancasila. Tapi kemudian karena kesepakatan di MPR, lagi-lagi karena kesepakatan, saya katakan makanya Chef Strong itu mengatakan konstitusi Undang-Undang Dasar termasuk di dalamnya ada Pancasila karena di pembukaan 45 itu merupakan kesepakatan. Nah, karena kesepakatan pada saat itu kemudian Pancasila tidak dilakukan perubahan sebagai norm, sebagai stat fundamental, sebagai al-mabadi al-asasiyah, gitu kan. Oleh karena itu maka kemudian ya tidak dipaksakan. Akhirnya disepakati masih tetap. Bahkan kemudian di akhir terjadi amandemen 45 itu, MPR kemudian memberikan kesepakatan bahwa salah satu yang tidak boleh dilakukan perubahan itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Selain tentunya ada beberapa pasal yang lain. Saya sebut misalkan pasal tentang pengaturan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ditegaskan dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, karena pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menegaskan tentang bentuk negara Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik, ya maka ditegaskan dalam pasal 37 ayat 5. Ini adalah kesepakatan bahwa bentuk negara kesatuan itu tidak dapat dilakukan perubahan. Maka sampai kapanpun negara kesatuan Republik Indonesia
menjadi bentuk negara yang diberlakukan dalam Konstitusi Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini, pun dengan Pancasila. Nah, pada saat itu kesepakatan yang lahir di MPR, Pancasila atau pembukaan itu tidak termasuk yang dilakukan perubahan.